Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Janganlah menyesatkan. Didasarkan pada Injil Markus pasal 9 ayat 42 dan 43 yang tertulis demikian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di era informasi digital ini, ternyata kita tahu bahwa ada begitu banyak informasi yang menyesatkan atau lebih dikenal sebagai berita hoax. Kita bisa bayangkan, dahulu sebelum masuk era digital, ada begitu banyak informasi yang sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya. Bisa dibayangkan jika informasi itu ternyata menyesatkan. Dan saat ini, di era digital, di mana semua informasi bisa dikonfirmasi kebenarannya, maka barulah kita tahu bahwa ternyata di sekitar kita ada begitu banyak berita hoax sebagai informasi yang menyesatkan. Kita tahu apa akibatnya? Yang pasti, tidak ada damai sejahtera, hidup saling curiga, dan selalu berprasangka buruk atau negatif, serta sulit untuk maju ataupun untuk hidup lebih baik. Banyak serigala berbulu domba, sehingga informasi yang menyesatkan itu digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang menyesatkan harus diikat lehernya dan dibuang ke dalam laut. Bahkan tidak hanya itu, jika tangan ataupun kaki kita menyesatkan, juga harus dipotong dan dibuang. Pendeknya, Allah tidak berkenan terhadap hal-hal yang menyesatkan. Karena itu, marilah saudara-saudaraku, hiduplah secara benar dan janganlah menyesatkan, supaya apa yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera, dapat kita peroleh, baik di bumi maupun di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap firman yang kami dapatkan
sebagai informasi yang valid. Sebab firman-Mu ya Tuhan adalah murni dan tidak menyesatkan. Janji-Mu juga adalah kekal. Jika kami mengikuti Engkau, Tuhan, maka hidup kami tenang dan penuh kedamaian. Tuntunlah kami dalam hidup ini, agar tidak menyesatkan sesama kami, sehingga tidak menjadi batu sandungan juga bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.